Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 1551 sampai 1555. Dalam merenungkan kematian, aku minta kepada Tuhan agar Ia berkenan memenuhi hatiku dengan perasaan-perasaan yang akan kurasakan pada saat kematianku. Dan lewat rahmat Allah, aku menerima jawaban batin bahwa aku telah melakukan apa yang ada dalam batas kemampuanku. Dan dengan demikian, aku menjadi tenang. Pada saat itu, rasa syukur yang mendalam memenuhi jiwaku, sehingga aku mencucurkan air mata sukacita seperti seorang anak kecil. Aku mempersiapkan diri untuk menyambut komuni kudus keesokan harinya, seolah-olah sebagai viatikum, dan aku mendaraskan doa-doa pada saat menghadapi ajal untuk intensiku sendiri. Saat itulah aku mendengar suara, "Sebagaimana engkau bersatu dengan aku semasa hidupmu, demikian engkau akan bersatu dengan aku pada saat kematian." Sesudah kata-kata itu, pengharapan yang amat besar akan kerahiman Allah yang agung memenuhi jiwaku. Sehingga kalaupun aku harus menanggung dosa-dosa seluruh dunia, termasuk dosa semua jiwa terhukum yang membebani hati nuraniku, aku tidak akan memiliki keraguan-raguan sedikit pun mengenai kebaikan Allah. Sebaliknya, tanpa ragu, aku akan menghempaskan diri ke dalam lubuk kerahiman ilahi yang selalu terbuka bagi kita. Dan dengan hati yang remuk redam, aku akan bersujud pada kakinya, sambil menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak kudusnya, yang tidak lain adalah kerahiman itu sendiri. O Yesusku, kehidupan jiwaku, sumber hayatku, juru selamatku, mempelaiku yang amat manis, dan sekaligus juga hakimku. Engkau tahu bahwa pada saat terakhir hidupku ini, sedikit pun aku tidak memperhitungkan jasaku sendiri, tetapi hanya kerahiman-Mu yang kuperhitungkan. Bahkan seperti hari ini, aku selalu membenamkan diri sama sekali dalam lubuk kerahiman-Mu yang selalu terbuka bagi setiap jiwa. O Yesusku, di masa hidupku ini, di saat matiku nanti, dan sepanjang keabadian kelak, aku hanya memiliki satu tugas, yakni menyembah kerahiman-Mu yang tak dapat dipahami. Tidak ada pikiran, entah pikiran malaikat, entah pikiran manusia, yang dapat menyelami misteri-misteri kerahiman-Mu, ya Allah. Para malaikat tenggelam dalam pesona menyaksikan misteri kerahiman ilahi, tetapi mereka tidak dapat memahaminya. Segala sesuatu yang datang dari tangan Sang Pencipta tercakup dalam misteri yang tak terselami ini, yakni dalam lubuk kerahiman-Nya yang mesra. Ketika aku merenungkan hal ini, rohku jatuh pingsan, dan hatiku hanyut dalam sukacita. O Yesusku, lewat hati-Mu yang maha murah, laksana lewat sebuah kristal,
berkas-berkas sinar kerahiman ilahi telah menembus diri kami. 1 Februari 1938. Hari ini, secara fisik, aku merasa kurang sehat, tetapi aku masih ambil bagian dalam kehidupan bersama. Untuk itu, aku harus berusaha keras. Hanya Engkau ya tahu ya Yesus. Di ruang makan, aku berpikir bahwa aku tidak akan mampu bertahan sampai acara makan berakhir. Setiap suap yang masuk ke dalam mulut menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Ketika muder superior mengunjungi aku sepekan yang lalu, ia berkata kepadaku, "Setiap penyakit melekat padamu, suster, sebab organ tubuhmu memang begitu rapuh. Tetapi ini bukan kesalahanmu. Kalau suster lain mengalami penyakit yang sama, ia pasti masih dapat pergi ke sana kemari. Sedangkan engkau, suster, harus terbaring di tempat tidur." Kata-kata ini tidak melukai hatiku, tetapi lebih baik tidak membuat perbandingan seperti itu untuk orang yang sungguh-sungguh sakit, sebab pialanya sudah cukup penuh. Hal lain, kalau para suster mengunjungi orang sakit, hendaknya mereka tidak setiap kali bertanya sampai rinci, apa yang sakit, dan bagaimana sakitnya itu. Sebab sangatlah meletihkan untuk menceritakan kepada setiap suster hal yang sama mengenai diri sendiri. Dan kadang-kadang terjadi bahwa dalam satu hari, orang harus mengulangi hal yang sama lagi dan lagi, seringkali. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalem.